Gajah adalah satu binatang yang termasuk yang paling besar di hutan, saudaraku. Kemudian tenaganya ini juga sangat luar biasa. Belalainya itu bisa mengangkat batangan pohon, ya, bisa diangkat oleh gajah ini. Jadi tenaganya sangat besar, tubuhnya juga sangat besar, kemampuannya besar. Dan salah satu fakta lagi tentang gajah yang mungkin kita belum ketahui, yaitu ingatan gajah ini sangat tajam. Ya, daya ingat gajah ini sangat-sangat tajam. Makanya kalau saudara perhatikan, itu ada beberapa institusi pendidikan itu memakai gajah sebagai logonya. Ya, misalnya ITB, ya, Institut Teknologi Bandung, itu logonya itu gajah. Ya, mungkin juga karena salah satu filosofi, ya, gajah yang ingatannya sangat kuat dan sangat tajam. Ya, saudaraku, itu adalah fakta tentang gajah. Tetapi ya, apa yang menjadi kekuatannya itu bisa sekaligus menjadi kelemahannya. Bagaimana cara menaklukkan seekor gajah yang gede seperti ini, yang tenaganya luar biasa, yang sebenarnya bisa melakukan banyak hal dan mengangkut batangan-batangan pohon yang besar, ternyata sangat mudah ditaklukkan. Bagaimana caranya menaklukkan gajah? Coba kita lihat berikutnya. Ya, cara menaklukkan gajah ternyata sangat gampang. Jadi tadi saya katakan bahwa apa yang menjadi kelebihannya bisa sekaligus menjadi kelemahannya. Daya ingatnya yang kuat ternyata itu juga menjadi kelemahannya. Jadi cara menaklukkan gajah yang hebat besar dan tenaganya yang luar biasa itu cukup dengan seperti yang ada di gambar ini. Waktu dia kecil, ikatlah dia pada salah satu kakinya dengan sebuah rantai. Katakanlah rantai itu panjangnya 1 meter. Maka ketika gajah ini dia mulai bergerak mau maju ke depan, ya dia rasa kayaknya ada yang sakit di kakinya. Ya, maka dia mundur karena dia merasa sakit. Dia coba lagi ke arah timur, ya juga setelah mencoba melewati jarak 1 meter, dia merasa sakit di tempat yang sama di kakinya yang diikat rantai. Dia coba lagi ke barat juga merasa sakit setelah jarak 1 meter. Ya, ke utara, selatan, semua dia coba ke sana, timur, barat, utara, selatan, dan dia selalu merasakan sakit pada bagian kaki yang sama. Karena dia mencoba berkali-kali dan merasakan sakit di tempat yang sama, maka ingatannya itu, memorinya yang tajam itu merekam, mengingat, dan berkata kepada dirinya sendiri bahwa saya tidak bisa pergi lebih jauh dari 1 meter. Ya, saudaraku. Karena apa? Setiap kali dia mencoba, dan bahkan dia sudah mencoba berkali-kali, dan ketika dia coba pergi lebih jauh dari 1 meter, selalu ada rasa sakit yang tidak bisa dia lawan di tempat yang sama, yaitu di salah satu kakinya. Ya, akhirnya dia menyimpulkan bahwa saya tidak bisa pergi lebih jauh dari 1 meter. Apa yang terjadi? Gajah ini bertumbuh besar, tetapi ingatannya berkata, kamu tidak bisa pergi lebih jauh dari 1 meter. Semakin besar, akhirnya menjadi gajah dewasa. Ya, dengan ukuran bodinya yang begitu besar, sebenarnya cukup 1 kali hentak, maka rantai itu mungkin terlepas atau kayu di tempat di mana dia diikat itu bisa patah. Tetapi lagi-lagi ingatannya berkata, kamu tidak bisa pergi lebih jauh dari 1 meter. Bukankah kamu telah mencobanya berkali-kali dan gagal? Bukankah kamu selalu merasakan sakit di tempat yang sama? Sekali lagi kamu tidak bisa pergi lebih jauh dari 1 meter. Wah, jadi ingatan yang tajam sekaligus menjadi kelemahannya. Maka gajah ini terpenjara dalam rantai 1 meter sejak dia kecil. Tidak bisa kemana-mana, bahkan ketika dia sudah menjadi gajah dewasa, di mana hanya butuh 1 kali hentakan untuk melepaskan diri, pun dia tidak sanggup melakukannya, karena ingatannya berkata, kamu tidak bisa pergi lebih jauh dari 1 meter. Kamu telah mencobanya dan kamu gagal. Kamu selalu sakit di tempat yang sama. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Wah,
maka gajah ini berhasil ditaklukkan. Ya, saudaraku. Jadi, ya, apa yang menjadi kekuatan daripada gajah ini sekaligus menjadi kelemahannya, dan begini jugalah kondisi banyak anak Tuhan. Punya potensi yang besar untuk melayani Tuhan, tapi nggak bisa maksimal. Karena masa lalunya berkata, kamu tidak bisa lebih baik lagi. Kamu sudah gagal di masa lalu dan kamu tidak akan pernah lebih baik dari masa lalu. Ya, masa kecilmu pahit, maka masa depanmu mungkin akan lebih pahit. Ya, kamu sudah disakiti, maka sakit hatimu itu akan abadi dan tidak akan pernah disembuhkan. Dan itu secara tidak disadari menjadi penjara tersendiri seperti gajah ini. Itu ibarat rantai 1 meter yang telah memenjarakan gajah yang tenaganya sangat besar itu. Gajah ini dilumpuhkan dengan rantai 1 meter. Hari ini banyak anak Tuhan orang Kristen yang telah dilumpuhkan oleh peristiwa sesaat waktu mungkin dia masa kecil, oleh satu kali kejadian waktu dia masa remaja waktu SMP, atau mungkin oleh satu kejadian waktu di SMA, atau mungkin di masa-masa dia masih kecil. Dan itu melumpuhkan kekuatan orang Kristen, anak Tuhan, sehingga tidak pernah meraih masa depannya, berjalan di tempat, menoleh ke belakang, dan tidak pernah sampai kemana-mana.